Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Squad, kembali lagi di Ngobrol Santai bareng Sobat Anasa. Hari ini saya dan Kak Bia akan memandukan acara ini di Ngobras. Nah Kak, hari ini apa nih Kak yang mau kita obrolkan, terus dengan siapa nih Kak? Insya Allah hari ini kita akan ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan narasumber kita ini dokter gigi yang bernama Dita Anggraini. Pelengkap kita ya? Iya, Dita. Dan Dita ini salah satu member Sobat Anasa juga guys. Assalamualaikum Kak Dita. Nah, hari ini kita enaknya mau apa ya? Bu dokter atau Kak dokter nih? Biar bisa Kak Dita aja. Oh, Masya Allah. Oke Kak, kan kita kan tahu ya Kak, di saat-saat kayak gini kan kayak kita tuh lagi stay at home kan, karena hal-hal kayak gini. Ada nggak sih Kak, maksudnya pasti kan ada tuh Kak, kita kan kebiasaan kita yang biasanya ngapain jadi semuanya di rumah. Terus apalagi kita tuh pasti akan banyak yang namanya ngemil, ya nggak sih Kak? Aku aja, ya kan Kak, ya kalau ada dikit GoFood, dikit kita kan GoFood tuh ya kan, GoFood kalau enggak, pokoknya pesan online. Terus Kalau di rumah itu kita sering terkontrol kok. iya bener-bener kan, apapun kan kita cemilin gitu. Nah itu kan juga, nah terus juga setahu saya tuh sekarang juga dokter juga nggak, dokter gigi juga nggak praktek secara normal ya, betul ya Kak ya. Jadi kayak by phone atau apa-apa, kalau ke rumah sakit juga kalau nggak nggak boleh gitu kan, ini karena takut terpapar juga kan Kak gitu. Nah terus kayaknya makanya nih kita pengen tanya nih Kak, sharing Kak gitu. Maksudnya ada apa sih Kak kalau misalkan kita lagi sakit-sakit gigi atau penyebab-penyebab yang bisa bikin kita sakit itu yang jadi tanpa harus kita ke dokter, kita bisa kayak penanganan sendiri aja yang harus kita lakuin di rumah gitu. Gimana Kak, apa yang bisa kita bahas, atau mungkin dari makanannya ya? Makanan apa sih Kak yang pertama sih yang penting tuh hal tersimpel tuh sebenarnya diet sehat. Jadi kita makannya tuh ya jangan terlalu sering makan manis. Jadi misalkan pagi udah makan manis ya jangan abis itu terus-terusan makan manis sampai makan siang. Jadi jangan jeda makan tuh dijadiin buat makan snack terus. Karena kan kalau kita makan manis otomatis mulut kita kan asam terus. Semakin asam, sering asamnya gigi itu lebih mudah gigi kita untuk bolong. berarti kenapa? Dan sekarang kan emang karies di Indonesia tuh ibaratnya penyakit gigi terbanyak tuh bolong, yang gigi bolong. Itu karena kesadaran gigi bolong adalah penyakit nomor 1 di Indonesia. Karena orang tuh masih kurang aware dengan menjaga diet sehat itu tadi. Jadi misalkan cemilannya kalau bisa yang manis-manis itu diganti sama buah atau apalah yang sehat-sehat. Nah itu tuh lebih aman untuk gigi. Jadi nggak terlalu mengiritasi gigi seperti makanan kayak permen itu kan sangat lengket gitu ya. Itu kan mudah menempel di gigi gitu. Jadi dan sulit untuk dibersihkan. Dan kalaupun makan manis, baiknya setelah itu kumur-kumur lah setidaknya gitu dengan air putih. Itu sih itu hal tersimpel sih cara untuk gimana hal untuk menjaga gigi supaya nggak mudah bolong gitu. Tapi Kak, kalau misalkan gigi bolong itu apakah cuma karena makanan manis? Maksudnya kan apakah ada gitu Kak? Saya sempat dengar gitu kalau misalkan makanan itu jangan yang terlalu asam, jangan terlalu manis, atau jangan yang terlalu panas, atau jangan yang keras terus kita kayak ya gitu kan Kak? Ada nggak sih kan maksudnya sifat-sifat dari makanan itu gitu Kak, selain manis-manis itu berarti dia tidak boleh ngaca ya? Jokes guys, jangan dimasukin guys. Maaf ya. Gimana Kak? Kalau selain manis sih sebenarnya asam juga ya. Asam kayak asam apa nih Kak? Asam itu kayak apa? asam misalkan contoh makan pempek itu kan namanya asam ya. Itu juga bisa
baiknya pokoknya intinya kita jangan terlalu sering makan yang ibaratnya yang terlalu tinggi kadar asamnya, manisnya. Itu kan bisa memudahkan bakteri menempel di situ ya. Jadi mulut kita semakin asam, otomatis kita semakin mudah terpapar bakteri yang menyebabkan gigi bolong itu. Nah Kak, mau tanya misalnya nih kita sakit gigi nih, terus awal pertama apa sih yang kita bisa lakuin di rumah gitu? Apakah harus langsung berobat gigi atau bisa ditangani di rumah dulu gitu? Sebenarnya tergantung sih ya sakitnya tuh apa. Kalau sebatas hanya ngilu atau cuma apa sih biasanya di rumah tuh yang masih bisa kita tangani itu paling ya minum obat analgesik aja penanganan rasa sakit sementara. Karena kan mungkin dalam kondisi seperti ini juga ya dokter gigi pun untuk hal-hal yang tidak terlalu darurat sebenarnya tidak boleh untuk praktek hanya untuk hal-hal yang darurat gitu. Jadi ya pencegahan dari diri kita sih sebenarnya kalau udah terlanjur sakit ya sementara minum obat penanganan rasa sakit dulu, kecuali memang sudah tidak tertahankan baru ke dokter gigi. Misalnya ada sering tuh bilang kalau si gigi cuma kumur-kumur sama air garam Iya, gitu. Nah, itu bisa dikasih sebenarnya itu fact or mitos. Nah, Dengan air garam aja biasanya kan kalau ibu kita mah sakit mah gitu, coba kumur pakai air garam gitu. Tapi itu betul nggak sih Kak? Gitu. Itu betul sih, karena kan di garam tuh ada kandungan yang bisa untuk apa ya menetralkan mulut kita. Garam kan basah ya, karena kalau kondisi kita sakit kan kita asam gitu. Nah itu bisa mengurangi rasa sakit sedikit gitu. Tapi itu kayak lebih untuk jangka Iya, pendek ya. iya, nggak Oh, bisa untuk itu cuma menghilangkan rasa sakit aja, jadi nggak bisa sebagai pengobatan. Kalau pengobatan tetap harus kalau dibolong ya ditambal. Nah itu ada nggak sih Kang? Maksudnya dari kita pencegahan itu seberapa parahnya kita harus ke dokter yang maksudnya apakah kalau udah kita coba sehari atau 2 hari dan masih sakit, ada nggak sih kadar sakitnya itu yang perlu kita tahan atau udah perlu kita bawa ke dokter tuh seperti apa sih Kak? Sebenarnya kalau udah sakitnya nggak tertahankan pasti harus ke dokter ya, karena kan berarti giginya sudah semakin parah. Nanti kalau yang sampai nggak bisa tidur dan sakitnya tiba-tiba, itu kan berarti gigi tuh udah bolongnya bahkan udah sampai syarafnya gitu. Jadi benar-benar harus kita obatin langsung, karena kalau nggak nanti yang lama-lama tuh gigi bolong itu kan ada tahapannya ya kayak. Jadi gigi bolong itu pertama kita akan merasakan ngilu nih pada awal-awal. Kayak sering nggak sih Kak dengar kayak orang kalau minum dingin atau panas tuh ngilu. Nah itu tingkat awal tuh biasanya masih. Jadi kan gigi tuh ada tingkatannya email, dentian, dan pulpa. Kalau dalam bahasa kedokterannya sih untuk orang awamnya ibaratnya kita pokoknya masih ngilu tuh masih di email atau dentin, masih sedikit. Tapi kalau udah mulai sakitnya yang spontan, maksudnya yang kalau nggak diem aja tuh udah sakit gitu, rasanya sakit banget lagi, dan nggak bisa tidur, itu berarti udah sampai ke syaraf. Nah itu yang harus diobatin. Itu udah sangat harus diobatin, dan kita biasanya menghilangkan rasa sakit dulu sih. Biasanya kita kasih obat dulu di giginya, nanti bisa dilanjutkan dengan perawatan syaraf. Kalau sebatas hanya ngilu aja sih sebenarnya ditambal biasa langsung sekali bisa. Tapi itu berarti memang kalau udah sakitnya emang udah seharian itu kan ya udah harus ke dokter gigi ya. Kalau emang udah enggak udah coba pakai obat analgesik itu penahan rasa sakit, iya semacam itu merek. Pokoknya nggak boleh pokoknya obat rasa nyeri. Oke. Itu udah masih sakit, ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi berarti memang berarti sakit gigi itu awalnya tetap bisa kita cegah dulu ya, kita coba obatin dulu di rumah itu dengan satu penghilang sakit, yang kedua sama kumur-kumur. Tapi kalau udah seharian udah nggak bisa tahan, berarti mau nggak mau